Tahun 2026 menjadi momen penting bagi Universitas Mercu Buana untuk meneguhkan jati dirinya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga humanis, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan. Karena itu, pada awal tahun ini saya menegaskan fokus utama kita, yaitu peningkatan kualitas layanan, khususnya pelayanan kepada mahasiswa. Sebelum saya teruskan, saya mau selingi dengan sebuah pantun. Pergi ke sawah di pulau seberang, disiram hujan menjadi penuh berkah. Mari melangkah dengan semangat juang, mencapai tujuan dengan penuh amanah. Ada 3 pembicaraan kita. Pertama tadi sebagai pembuka, yaitu peningkatan pelayanan, khususnya pelayanan kepada mahasiswa. Yang kedua tentang akreditasi institusi, khususnya mempersiapkan borang untuk memenuhi kriteria akreditasi institusi tahun 2026. Akhir tahun ini, Desember 2026, akreditasi institusi kita habis. Jadi kita harus menyiapkan borang, dokumen, analisa, sekaligus juga perencanaan. Paling tidak bulan Mei 2026 sudah harus selesai dan kita submit ke sistem akreditasi institusi SAPTA, BAN PT. Yang ketiga, fokusnya kepada peningkatan kualitas SDM, terutama bagi dosen, yaitu peningkatkan jenjang fungsional akademik. Yang pertama tadi sudah saya singgung bahwa kita harus terus meningkatkan pelayanan khususnya kepada mahasiswa. Bapak Ibu, kita pernah mensurvei tentang tanggapan generasi Z terhadap kualitas perguruan tinggi. Ternyata Gen Z ini tidak saja mempertimbangkan akreditasi. Kita alhamdulillah sudah beberapa dekade ini mendapatkan akreditasi unggul. Dan ternyata berbarengan dengan kita mendapatkan akreditasi unggul, kampus-kampus lain juga sudah mendapatkan akreditasi unggul. Hampir seluruh kampus di sekitar kita, di Jakarta Barat, sudah juga mendapatkan akreditasi unggul. Artinya, akreditasi unggul bukan lagi sebagai sebuah daya tarik utama para calon mahasiswa kita. Ada beberapa hal yang mereka pertimbangkan. Pertama adalah keamanan, kedua kenyamanan, yang ketiga mungkin bahasa kerennya rasa enak berhubungan dan berkomunikasi dengan dosen. 3 hal ini yang menjadi pertimbangan utama Gen Z memilih kampus. Kalau gedung besar, gedung tinggi, fasilitas lengkap, sarana tersedia, itu sudah hal yang biasa. Dan itu menjadi syarat utama. Akreditasi tadi saya katakan sudah terpenuhi oleh beberapa kampus-kampus di sekitar kita sebagai kompetitor. Tetapi 3 hal yang saya sebutkan tadi, tentang keamanan lingkungan kampus yang kondusif, lalu kenyamanan cara belajar dan komunikasi yang nikmat dan memenuhi selera mereka, terutama kepada dosen dan juga tendik. Ini yang mungkin berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa di generasi sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, dosen dan tendik, peningkatan pelayanan kepada mahasiswa menjadi salah satu fokus utama kita di tahun 2026 ini. Saya berharap integritas dosen, juga integritas tenaga kependidikan menjadi taruhan kita. Kejujuran menjadi hal yang utama. Banyak sekali kita temui sebagai sebuah evaluasi dan otokritik kepada kita, tindak tanduk dosen dan tendik yang tidak atau belum memenuhi kriteria kejujuran dan memenuhi integritas ini. Ada, saya katakan ada, tapi tidak semua.
Tendik yang absennya tepat waktu. Absennya adalah tepat waktu. Bahkan jangan-jangan bukan tepat waktu, sebelum waktunya sudah absen. Tapi setelah itu, ya tidak ada di tempat. Atau ada di tempat yang lain. Atau perilaku-perilaku yang lainnya yang tidak memenuhi tadi konsep pelayanan kepada mahasiswa. Kemudian juga dosen. Banyak masuk laporan dan komplain. Mereka para dosen sudah absen barcode. Barcode-nya absen. Barcode-nya absen ya. Dosennya sudah absen menggunakan barcode. Barcode-nya terpenuhi. Setelah barcode terdata masuk ke dalam sistem, dosennya tidak berangkat masuk ke dalam kelas. Kemana dosennya? Masih ngobrol di BOP. Karena BOP memang tempat yang cukup nyaman untuk ngobrol kayaknya. Atau tidak ada di kelas. Kemudian mahasiswa menunggu. Ada beberapa laporan yang menyebutkan mahasiswa menunggu sampai akhir jam kelas, dosennya tidak hadir. Kalaupun hadir hanya memberikan tugas. Nah, Bapak Ibu para hadirin sekalian, hal-hal seperti ini menjadi catatan penting bagi Gen Z. Dan mereka kalau sudah kecewa tentang hal ini, bukan sekedar mengirimkan komplain kekecewaan kepada customer service ataupun layanan-layanan pengaduan yang lain yang kita memang sediakan. Itu akan kita tangani. Tapi yang beratnya, kalau kekecewaan mereka masuk ke dalam media sosial. Dan ini menjadi iklan terburuk bagi kita. Kita mencoba membangun citra dengan iklan-iklan baik, dengan prestasi dan reputasi, tetapi bisa akan hancur segera dengan catatan-catatan para mahasiswa, keluhan-keluhan para mahasiswa tentang perilaku dosen dan juga layanan kemahasiswaan oleh Tendik. Di Google Review, sudah banyak tulisan-tulisan tentang mahasiswa mengenai kita. Kami di tingkat pimpinan tetap berupaya untuk menangani semua keluhan-keluhan tersebut. Teman-teman di Majelis Kehormatan dan Etik, ya, MKEIA, itu sudah menangani banyak hal tentang keluhan-keluhan yang ada yang sifatnya tertulis dan dilaporkan secara terintegritas. Dan hampir tiap minggu kita menyelesaikan keluhan-keluhan tersebut. Bapak Ibu bisa melihat, sudah beberapa dosen kita berikan teguran. Dari mulai SP1, SP2, sampai SP1 terakhir dan bahkan SP3. Demikian juga dengan Tendik. Kenapa? Sekali lagi ini fokus pertama kita. Peningkatan pelayanan, integritas, dan kejujuran menjadi hal utama. Dan itulah yang dituntut oleh mahasiswa sebagai pusat proses pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi. Bapak Ibu, ini bagian pertama. Mari sama-sama kita tingkatkan integritas, kita tingkatkan kejujuran, kita tampilkan layanan yang seramah mungkin, layanan yang senyaman mungkin, suasana belajar yang dapat dinikmati oleh mahasiswa, dan ini menjadi iklan terbaik bagi kita. Kita sudah berupaya untuk bersikap tegas dan tanpa kompromi terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung nilai-nilai tersebut. Setiap pelanggaran akan ditindak dengan sanksi maksimal sesuai peraturan yang berlaku. Kampus harus menjadi ruang aman, bukan tempat bagi penyalahgunaan relasi kuasa. Perlindungan korban adalah prioritas utama, dan setiap laporan akan kita tangani secara serius, profesional, dan berkeadilan. UMB akan terus memperkuat sistem pencegahan, penanganan, dan edukasi sekaligus, namun sistem tersebut hanya akan bermakna jika didukung oleh sikap dan perilaku nyata kita semua. Karena itu mari kita wujudkan komitmen bersama, semua akan didengar, semua akan dilindungi. Hadirin yang saya hormati, bagian kedua adalah sebagaimana saya sampaikan mengenai capaian institusional.
Tahun ini UMB akan menjalani proses akreditasi ya, sebagai upaya mempertahankan predikat akreditasi unggul. Proses ini bukan sekedar evaluasi administratif, melainkan refleksi menyeluruh atas mutu tata kelola, kualitas tridharma, serta konsistensi kita dalam memberikan layanan pendidikan yang bermakna dan berdampak. Keberhasilan mempertahankan akreditasi unggul tidak mungkin tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh aktivitas akademika. Setiap unit kerja, pimpinan, dosen, dan tenaga pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan standar mutu dijalankan secara konsisten, komitmen kolektif, kedisiplinan akademik, serta budaya pelayanan yang kuat menjadi fondasi utama agar Universitas Mercu Buana tetap dipercaya dan diakui secara nasional. Di akhir tahun 2025 yang lalu, kita langsung mengundang Ketua BAN, Profesor Ari, ya, untuk memberikan regulasi terakhir mengenai akreditasi institusi. Dan alhamdulillah borang-borang sudah kita kumpulkan, lalu berbagai macam kriteria sudah kita siapkan, panitia sudah dibentuk, tinggal kita meminta komitmen Bapak Ibu semua untuk mendukung seluruh proses persiapan akreditasi ini. Semua kontribusi Bapak Ibu, semua peran Bapak Ibu sangat menentukan untuk kita bisa mempertahankan akreditasi unggul bagi akreditasi institusi Universitas Mercu Buana. Poin ketiga adalah poin peningkatan kualitas sumber daya manusia. Alhamdulillah pada tahun ini di ujung akhir 2025 kita kembali mendapatkan SK peningkatan jabatan fungsional akademik dosen berupa 14 dosen yang telah meraih jenjang lektor kepala. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Sekaligus juga hadiah akhir tahun adalah 2 SK guru besar kita. Ya. Alhamdulillah hadir hari ini Ibu Profesor Dr. Agustina Kurniasi dan satu lagi adalah Ibu Profesor Dr. Haryani Saragi. Ya. Nur Hayani Saragi. Ya. Tahun depan kita menargetkan bukan 14, ya, tetapi 20 SK lektor kepala dan 5 SK guru besar. Ya. Target ini mencerminkan komitmen universitas dalam memperkuat kepemimpinan keilmuan dan reputasi akademik. Ya. Saya juga berharap fakultas dan prodi yang hingga kini belum memiliki guru besar, nggak usah tengok kanan kiri, kita sudah tahu gitu ya. Masing-masing coba untuk introspeksi. Yang prodinya belum ada guru besar harus berupaya memacu diri. Ya. Memacu diri, kemudian memaksakan diri, karena pada hakikatnya behavior atau sikap atau perilaku itu awalnya mesti dipaksa. Ya. Untuk menyusun roadmap, peta jalan, merancang sebuah perencanaan yang matang, dan menciptakan ekosistem akademik yang kondusif agar dapat melahirkan guru besar baru di masing-masing program studinya. Ketiga agenda ini, peningkatan kualitas SDM, kemudian reakreditasi universitas, dan juga pelayanan kemahasiswaan hanya dapat terwujud apabila kita bergerak bersama. Inilah inti arahan saya sebenarnya. Mari kita bergerak bersama dalam satu visi yang sama. Dengan budaya akademik yang sehat, pelayanan yang berkualitas, dan lingkungan kampus yang aman serta inklusif, Universitas Mercu Buana akan terus tumbuh sebagai perguruan tinggi yang unggul, berprestasi, bermartabat, dan berdampak bagi masyarakat. Saya juga ucapkan terima kasih ya, kepada seluruh dosen yang telah berpartisipasi. Sampai ada yang sakit katanya, begadang-begadang mempersiapkan proposal BIMA, ya, proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sekaligus juga mengingatkan, hari ini adalah hari terakhir mengirimkan proposal tersebut. Jam berapa? Jam 3 sore hari ini. Jadi kalau mau sakit, hari ini dituntaskan sakitnya.
agar proposalnya bisa masuk. Masih ada 70-an lagi draft proposal yang belum tuntas pengirimannya. Bapak Ibu, Sivitas Akademika Universitas Mercu Buana, kita juga mencoba untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan kepedulian kemanusiaan. Universitas Mercu Buana bersama Yayasan Menara Bakti berupaya untuk berperan aktif ya, dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Universitas Mercu Buana telah menggalang dan menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan total 180 juta rupiah. Yayasan Menara Bakti berkontribusi 150 juta rupiah dan partisipasi seluruh Sivitas Akademika Universitas Mercu Buana sejumlah 30 juta rupiah. Pak Ustadz Dr. Jamil dan Bapak Nuli sudah berangkat ke daerah bencana, berangkat kemarin hari Ahad dan semalam sudah sampai di Medan. Hari ini berangkat dari Medan langsung menuju ke Aceh Tamiang. Saat ini bantuan dalam proses penyaluran ke lokasi terdampak. Langkah ini merupakan wujud nyata solidaritas, empati, dan komitmen UMB untuk senantiasa hadir memberi dampak bagi masyarakat khususnya di saat-saat sulit. Hadirin sekalian, mengakhiri arahan ini saya ingin menegaskan bahwa pengalaman mahasiswa menempuh studi di Universitas Mercu Buana sekali lagi memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik dan peningkatan jumlah mahasiswa baru. Pengalaman belajar yang positif, layanan yang responsif, serta lingkungan kampus yang aman dan inklusif akan melahirkan cerita dan rekomendasi yang otentik dari mahasiswa dan alumni. Kepercayaan inilah yang pada akhirnya menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan pertumbuhan institusi. Pada saat yang sama, pencapaian institusional termasuk keberhasilan mempertahankan akreditasi unggul, penguatan jabatan fungsional dosen, serta peningkatan jumlah guru besar akan memperkuat reputasi dan daya saing Universitas Mercu Buana. Pertumbuhan jumlah mahasiswa dan penguatan reputasi institusi tersebut secara langsung menciptakan ruang fiskal dan kelembagaan yang lebih sehat yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, pengalaman mahasiswa, capaian institusional, dan kesejahteraan Sivitas Akademika bukanlah 3 agenda yang terpisah, melainkan satu mata rantai yang saling menguatkan. Ketika mahasiswa kita layani dengan baik dan prima, institusi tumbuh secara berkelanjutan, dan ketika institusi tumbuh sehat, kesejahteraan dosen dan karyawan dapat ditingkatkan secara lebih adil dan berkesinambungan. Untuk itu sekali lagi saya mengajak seluruh Sivitas Akademika Universitas Mercu Buana untuk memasuki tahun 2026 dengan semangat melayani, semangat memperbaiki, dan semangat membangun bersama. Mari kita jadikan kampus ini sebagai tempat yang aman untuk belajar, nyaman untuk bekerja, dan membanggakan untuk kita wariskan. Dengan kerjasama, integritas, dan kepedulian bersama, saya yakin Universitas Mercu Buana akan terus tumbuh sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, berkarakter, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi Bapak Ibu sekalian. Selamat bekerja, selamat melayani, dan selamat membangun Universitas Mercu Buana yang lebih baik lagi di masa depan. Saya mau tutup pakai pantun, cuman handphonenya tertutup. Lihat Bu Guru di pinggir jalan, memakai sanggul dan baju fenomenal. Tahun baru jadi titik pengabdian untuk kampus unggul bereputasi internasional. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.